Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Anissa Nasution, dosen pada program studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Teguh Umar. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu sebagai pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Usaha Tani dengan kode mata kuliah FP 111 dengan bobot 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 3 pada program studi S1 Agribisnis. Mata kuliah Usaha Tani ini membahas tentang konsep, prinsip, dan analisis usaha tani sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha pertanian. Dalam pembelajaran ini, mata kuliah Usaha Tani menggunakan pendekatan DAI atau Delivery, Interaction, dan Assessment, yaitu pembelajaran dirancang dengan pemberian materi interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan project-based learning, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu menyelesaikan permasalahan dalam bidang usaha tani. Pada mata kuliah ini mendukung CPL program studi yaitu CPL 01 dan CPL 04. CPL 01 yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta lingkungan agribisnis, dan CPL 4 mahasiswa mampu menyusun rencana agribisnis serta mengaplikasikannya sesuai dengan kebutuhan usaha. Adapun CPL ini kemudian diturunkan menjadi 3 CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ruang lingkup, konsep Tritunggal usaha tani, serta faktor-faktor produksi dalam usaha tani. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis penggunaan faktor-faktor produksi, mengidentifikasi berbagai risiko usaha tani, serta merumuskan upaya untuk meningkatkan efisiensi usaha tani. Dan yang terakhir CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi keberhasilan usaha tani melalui analisis pendapatan usaha tani dan efisiensi usaha tani, menyusun pembukuan, serta merancang perencanaan usaha tani secara komprehensif. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan perkuliahan, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Pokok bahasan pada perkuliahan ini terdiri dari ruang lingkup dan klasifikasi usaha tani, konsep Tritunggal usaha tani, karakteristik serta penggunaan faktor-faktor produksi yang mencakup lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen, kemudian hubungan antara fisik input dan output, analisis biaya usaha tani, analisis risiko usaha tani, serta pembukuan usaha tani dan perencanaan usaha tani. Referensi yang digunakan adalah buku dari Sukartawi yaitu analisis usaha tani serta referensi lainnya, dan juga hasil-hasil penelitian yang dikembangkan oleh tim teaching dari program S1 Agribisnis Universitas Teguh Umar. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka yang dipadukan dengan diskusi kelompok, presentasi, studi kasus, dan project-based learning. Adapun evaluasi pada perkuliahan ini terdiri dari tugas proyek sebanyak 30%, kemudian praktikum 20%, UTS dan UAS masing-masing 25%. Melalui strategi pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya mampu memahami konsep, tetapi dapat mempunyai kemampuan berpikir kritis, analitis, dan mampu mengambil keputusan dalam pengelolaan usaha pertanian yang efisien, berkelanjutan, serta adaptif dalam perkembangan sektor agribisnis. Demikian pemaparan terkait mata kuliah Usaha Tani. Kemudian saya akan tampilkan metode pembelajaran yang saya berikan pada mahasiswa di kelas pada salah satu pertemuan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali ya kita berjumpa kembali pada mata kuliah Usaha Tani. Hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-12 ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari apa? Ada yang masih ingat? Ya, biaya-biaya dalam usaha tani. Ada biaya tetap, kemudian ada biaya variabel. Kemudian kita juga sudah belajar menghitung penerimaan dan pendapatan. Nah, hari ini kita lanjut mata kuliah kita
usaha tani, yaitu pertemuan ke-12 dengan judul resiko-resiko dalam usaha tani. Ya. Nah, sebelum kita masuk pada materi, ada capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan selama kita mengikuti perkuliahan ini ya. Jadi setelah mengikuti perkuliahan, adik-adik mahasiswa akan mendapatkan ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami risiko dalam usaha tani. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis risiko dalam usaha tani. Nah, jadi ini capaian pembelajaran hari ini ya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut materi, saya sudah siapkan pretest untuk dikerjakan selama 5 menit. Silahkan dikerjakan, dibuka link-nya. Hanya ada 5 soal. Nanti kita akan lihat apakah terjadi peningkatan setelah post-test. Udah? Bisa dibuka? Ya, silakan dikerjakan. Udah ya? Baik, bisa kita lanjut? Lanjut, ya. Oh ya, sebelumnya silakan absen dulu di akun pintu masing-masing. Sudah? Baik, bisa kita mulai ya. Tadi judul dari materi hari ini adalah resiko-resiko dalam usaha tani. Nah, sebelum kita masuk pada resiko-resiko dalam usaha tani, ada baiknya kita tahu resiko itu apa sih? Ya. Ada yang tahu resiko itu apa? Ya, silakan Sudi. Kerugian, ya. Ada lagi? Yasmin? Ketidakpastian. Siapa lagi? Ada? Ya, jadi ya Wanda. Kegagalan. Ya, benar ya semuanya. Jadi resiko itu adalah ketidakpastian, kerugian, dan kegagalan. Coba kita lihat gambar yang ini. Ini gambar apa ya? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Ya, ya gambar ini adalah seorang tukang ya, mungkin seorang tukang yang sedang melewati rangka-rangka yang telah dibuatnya ya. Kenapa sih si tukang itu melewati itu? Mungkin biar lebih cepat kali ya sampainya. Kalau dia turun lagi gedungnya lama. Jadi ya udahlah, saya berani mengambil resiko gitu. Biar cepat sampainya gitu ya. Nah, jadi si tukang bangunan itu dia menghadapi yang namanya resiko. Bisa aja nanti dia jatuh ya kan? Kakinya patah. Tapi resiko kalau ininya tadi dia mau cepat, biar cepat sampai gitu ya. Jadi ada resiko yang kita tanggung. Tapi untuk mendapatkan apa? Keuntungan tadi cepat sampai ya. Nah, itu dia ya, berani mengambil resiko. Jadi resiko itu tadi apa ya? Ini dia ya. Resiko itu adalah kemungkinan timbulnya kerugian. Ya, benar tadi yang disebutkan oleh temannya ya. Kemudian adanya penyimpangan antara hasil yang diharapkan dengan apa yang telah diperoleh ya. Coba kita lihat gambar ini. Nah, ini udah masuk kepada resiko dalam usaha tani ya. Jadi terjadi kegagalan panen akibat banjir. Kemudian ini akibat kekeringan. Nah, ini akibat busuk akar. Nah, semua itu dihadapi dalam usaha tani ya. Jadi tadi pengertian dari resiko adalah kemungkinan terjadinya penimpangan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh, tapi dapat diukur probabilitasnya. Artinya probabilitas itu dapat diukur frekuensi terjadinya resiko itu. Nah, jadi harus yang bisa diukur probabilitasnya. Ya. Kalau tidak pasti, tapi tidak bisa kita ukur probabilitasnya, maka itu belum bisa kita katakan resiko. Ya, misalkan seperti yang baru-baru ini terjadinya banjir bandang. Kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada banjir. Jadi kita nggak tahu frekuensinya. Apa pernah di Aceh banjir sebesar itu beberapa tahun belakangan? Tidak pernah kan, makanya kita tidak bisa ukur probabilitasnya. Tapi kalau misalkan di usaha tani tadi ini misalkan ini padi. Bulan ini sekian produksinya karena ada banjir. Kemudian musim tanam berikutnya
terjadi lagi banjir. Nah, jadi bisa kita ukur probabilitasnya, seberapa sering terjadinya banjir itu, atau seberapa sering terjadinya serangan hama. Nah, kalau bisa diukur probabilitasnya, kemudian dampak kerugiannya bisa kita ukur, maka itu bisa kita ukur tingkat resikonya. Bisa kita lanjut? Bisa. Nah, tadi kita sudah tahu pengertian daripada resiko ya. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis atau sumber-sumber resiko dalam usaha tani. Ada yang pertama resiko produksi, yaitu resiko-resiko yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas atau perubahan jumlah dari kuantitas atau jumlah produksi. Nah, resiko produksi ini bisa disebabkan oleh adanya tadi kebanjiran, cuaca ya, kemudian adanya hama, penyakit tanaman, dan lain-lain. Yang kedua ada resiko harga. Nah, resiko harga ini apa? Resiko yang dihadapi misalkan terjadinya perubahan harga input. Nah, si petani di dalam usaha tani kan butuh input produksi ya. Misalkan pupuk, benih. Nah, kalau semua itu mengalami perubahan harga, maka si petani kan pasti mengalami resiko harga. Berarti dia lebih banyak mengeluarkan biaya untuk membeli tadi pupuk, membeli tadi benih ya. Nah, berikutnya ada resiko keuangan. Apa itu resiko keuangan? Itu resiko yang berkaitan dengan pembiayaan. Nah, gimana resikonya? Misalkan si petani itu meminjam uang ke koperasi atau ke bank. Ya, misalkan terjadi kenaikan suku bunga. Berarti kan resiko bagi si petani ya. Bagaimana akadnya di awal? Kalau flat, oke lah. Kalau flat itu berarti selama kita periode pinjaman kita sama semua bunganya. Tapi kalau tidak flat misalkan, berarti kan harus mengikuti kenaikan suku bunga. Nah, itulah resiko yang dihadapi oleh si petani. Nah, resiko yang berikutnya adalah resiko institusional. Ini bisa juga kita sebut resiko kelembagaan. Ya. Nah, resiko kelembagaan ini bisa terjadi karena adanya perubahan regulasi atau perubahan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Misalkan kebijakan apa ya? Kebijakan harga pupuk. Harga pupuk kan diatur oleh kebijakan HET pupuk ya. Ya, misalkan pupuk urea berapa harga HET-nya? 2.300. Ternyata kalau misalkan terjadi perubahan menjadi 3.000, menjadi 3.500, berarti kan berpengaruh, si petani mengalami resiko atas kebijakan itu. Atau misalkan si petani dia menjual hasil produksinya ekspor, berarti kan harus mengikuti kebijakan ekspor. Berapa biayanya, bagaimana standar yang harus dipenuhi gitu. Jadi banyak sekali resiko yang dihadapi dalam usaha tani. Kira-kira apa lagi ya selain daripada yang sudah disebutkan tadi? Ada resiko apa lagi ya? Ada yang bisa? Festi silakan. Iya, resiko sumber daya manusia. Maksudnya apa tuh Festi? Iya, jadi tenaga kerja yang kurang kompeten. Misalkan nih ada misalkan teknologi baru, tapi si tenaga kerjanya tidak paham menggunakannya. Ya pasti ya berpengaruh terhadap produksinya ya kan? Berarti harus dilakukan pelatihan ya. Harus mengikuti mungkin misalkan seminar atau mengikuti penyuluhan dan lain-lain. Nah, yang lain apa lagi? Ya, silakan Wanda. Risiko teknologi. Iya, risiko teknologi. Maksudnya gimana Wanda? Karena dengan adanya teknologi baru tentu akan berisiko terhadap hasil produksi. Misalnya kayak mesin panen atau mesin penggiling padi. Nah, pasti dia beradaptasi gitu ya. Jadi teknologi itu juga berpengaruh terhadap jumlah produksi atau kualitasnya bagaimana ya. Nah, tentu itu menjadi risiko yang dihadapi oleh si para pengusaha dalam
usaha tani. Tadi tahu ya sumber-sumber resiko atau jenis-jenis resiko. Di sini ada tipe-tipe orang dalam menghadapi resiko. Ada 3. Yang pertama adalah resiko averse, yaitu dia menjauhi resiko. Dia nggak mau, misalkan ada teknologi baru nih. Ayo coba teknologi ini, nanti kualitasnya lebih bagus loh, hasilnya lebih produksinya lebih tinggi. Tapi dia nggak mau takut menghadapi resiko, tetap pakai yang lama aja. Tuh. Terus yang kedua ada netral, dia mau aja coba pakai. Nah, yang ketiga dia malah mencintai resiko, risk lovers ya, risk lover atau toleran terhadap resiko. Nah, yang pengusaha itu harus punya mental yang risk lover, karena ada istilah yang namanya high risk high return. Dia berani mengambil resiko walaupun misalkan biaya tinggi di awal, tapi nanti pengembaliannya akan lebih banyak. Nah, misalkan tadi teknologi harus beli mesin sekian-sekian, tapi nanti dengan produksi yang akan lebih tinggi, dia berani menghadapi resiko itu. Nah, jadi kalian di sini tipenya yang mana? Yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Hah? Nomor 3 dong, harus berani mengambil resiko. Kan nanti mau jadi pengusaha nih semuanya. Ya, amin ya. Nah, tadi sudah banyak sekali resiko-resiko yang dihadapi dalam kegiatan usaha tani. Resiko itu kan menimbulkan tadi namanya kerugian. Apakah kita harus pertahankan kerugian itu? Enggak, berarti kita harus minimalisir atau kita kurangi. Kalau bisa pun kita hapus resiko itu. Tapi apakah bisa? Nah, bagaimana caranya? Kita harus melakukan yang namanya manajemen resiko. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita melakukan identifikasi resiko. Nah, tadi kita sudah tahu jenis-jenisnya. Resiko apa? Misalkan resiko terjadinya hama. Berapa kali sering terjadinya resiko hama itu? Nah, kita harus catat ya. Berapa dampaknya? Kita catat. Kemudian resiko apa lagi yang kita hadapi? Ada tadi resiko harga, kenaikan harga. Berapa kali sering terjadi? Kita catat. Nah, semua resiko-resiko yang kita hadapi itu kita identifikasi. Kira-kira resiko apa ya yang akan saya hadapi dalam musim tanam berikutnya setelah kita punya pengalaman dari musim tanam sebelumnya. Nah, itu harus kita catat satu persatu apa resikonya. Kemudian yang kedua, setelah kita dapat datanya, maka kita bisa ukur resiko itu. Berapa sih tingkat resikonya? Tinggi nggak resikonya? Atau rendah nggak resikonya? Ya. Nah, setelah dapat hasilnya, maka kita bisa evaluasi dari hasil pengukuran tadi kan. Apa yang harus kita lakukan kalau misalkan resiko tinggi? Kalau rendah, apa yang harus dilakukan? Nah, itu namanya kita melakukan pengendalian resiko. Jadi ini harus dilakukan ya, supaya kita dapat mengurangi dampak dari resiko tadi. Nah, sekarang kita akan belajar cara mengukur tingkat resiko. Ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama kita harus mengukur rata-rata dari resiko. Ya. Kalau rata-rata berarti kan harus ada varian data ya. Jadi harus ada misalkan berapa siklus produksi. Misalkan dalam 1 tahun misalkan ada berapa kali musim tanam, 3 kali musim tanam. Berarti bisa kita ukur rata-ratanya kan? Atau selama 5 tahun terakhir. Nah, baru kita ukur rata-ratanya. Jadi harus ada beberapa kali produksi. Kalau kita mau mengukur tingkat produksi. Atau tingkat resiko harga. Berarti kalau resiko harga harus ada beberapa kali periode perubahan harga. Jadi nggak bisa dalam 1 periode kita ukur ya. Harus ada beberapa kali periode. Baru kita bisa dapat mengukur nilai rata-ratanya. Rumusnya adalah ini. Udah pasti tahu ya kalau mengukur rata-rata ya. Dari total semuanya dibagi jumlah datanya. Paham? Nah, tahapan yang kedua kita mengukur namanya standar deviasi. Nah, rumusnya seperti ini ya. Nah, setelah kita mendapatkan standar deviasi, lalu masuk pada tahapan yang berikutnya, yaitu mengukur koefisien variasi.
Rumusnya adalah hasil yang tadi, standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Nah, kalau misalkan hasilnya kita peroleh koefisien variasi lebih kecil atau sama dengan 0,5, maka risikonya rendah apa tinggi? Rendah ya. Karena 0,5 itu berarti 50% ya, di bawah 50% dari hasilnya. Nah, kalau dia ternyata hasilnya lebih besar dari 0,5, risikonya tinggi. Berarti hampir dari 50% jumlah produksi yang harus kita tanggulangi resikonya, kan berarti tinggi. Jadi semakin tinggi nilai koefisien variasi, maka dia tinggi juga resikonya. Nah, nih ada contoh ya perhitungan mengukur resiko. Ini hasil penelitian Ibu sendiri, yaitu mengukur tingkat resiko jeruk siam di Kecamatan Merbo ya. Ini datanya adalah produksi bulanan jeruk selama 1 tahun. Berarti kan ada 12 kali periode ya. Ini ada datanya. Kemudian tadi kita hitung pertama adalah menghitung rata-rata. Dapat dia rata-rata 1050 kg. Tahapan yang kedua kita hitung tadi simpangan baku atau standar deviasi. Hasilnya 193. Dan koefisien variasinya diperoleh 0,05. 0,05 berarti hanya 5%. Berarti kecil ya. Kecil, berarti tingkat risikonya rendah. Nah, gimana, sudah paham cara mengukur risiko? Paham. Nah, kita coba tes. Silakan adik-adik mahasiswa membagi 2 kelompok. Yang sebelah kiri kelompok pertama, yang sebelah kanan kelompok kedua. Kasus ya. Kelompok pertama kasus bawang merah. Kelompok kedua tentang cabai rawit ya. Jadi tugasnya adalah mengidentifikasi resiko-resiko apa yang dihadapi oleh studi kasus masing-masing. Kemudian mengukur berapa tingkat resikonya dan apa yang dilakukan setelah terdapat hasil dari penghitungan risiko tadi. Silakan berdiskusi. Paham? Ya, oke. Baik, sudah selesai ya waktu diskusinya. Silakan. Kelompok bawang merah, siapa yang menjadi perwakilan? Ya, Wanda, silakan. Risiko produksi usaha tani bawang merah. Studi kasusnya di Desa Ciberem, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis. Nah, jadi berdasarkan hasil diskusi kami, dengan sumber risiko produksinya itu ada kualitas benih dan bibit, serangan hama dan penyakit, kemudian perubahan iklim dan cuaca, serta kualitas pupuk. Dan nilai koefisien variasi sebesar 0,87, di mana nilai ini lebih besar dari 0,50 yang telah dijelaskan sebelumnya. Artinya dia adalah usaha ini memiliki risiko yang besar pada masa yang akan datang. Selanjutnya dari kami, strategi yang dapat dilakukan oleh usaha ini adalah penanganan sumber risiko produksi seperti melakukan strategi preventif dan strategi mitigasi. Ya. Udah itu aja kelompok bawang merah. Silakan tepuk tangan kepada kelompok bawang merah. Silakan duduk Wanda. Kalau kelompok bawang merah tadi 0,87, tinggi banget ya. Hampir mendekati 100% ya, 87% ya. Baik, coba kita dengarkan yang cabai rawit ya, kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 2 cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit. Nah, siapa? Ferry ya. Silakan Ferry. Yaitu dengan pembuatan drainase pada piringan untuk menjaga kelembaban tanah, melakukan metode penanaman yang sesuai anjuran seperti ini yang digunakan tahan terhadap penyakit, penggunaan mulsa untuk menghambat pertumbuhan gulma dan pengendalian hama dan penyakit menggunakan pestisida. Ya, nilai perhitungan resikonya berapa? Untuk nilai dengan resiko produksi yang mempunyai resiko paling tinggi adalah panen hijau sebesar 0,30 dan panen merah sebesar 0,27. Nah, artinya keduanya itu masih di bawah 0,5. Artinya berarti resikonya rendah ya. Silakan kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, berarti udah paham ya bagaimana mengukur tingkat
risiko. Nanti berarti sudah bisa menghitung tingkat risiko, misalkan nanti udah punya usaha masing-masing atau punya usaha orang tua. Nanti kalian sudah bisa mengukur sendiri ya. Iya. Baik, kita lanjut ya. Jadi kan tadi sudah kita tahu ya, bahkan tadi di studi kasus sudah dijelaskan ya, apa penanganan risiko yang dilakukan tadi. Ada pembuatan drainase, penggunaan mulsa gitu ya, tadi yang cabai rawit ya. Nah, jadi ada dua ya untuk menangani risiko itu. Yang pertama adalah apa? Preventif. Preventif itu artinya mencegah. Jadi kita cegah dari awal sebelum kita melakukan kegiatan usaha tani ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu katanya ya. Jadi sebelumnya kita cegah supaya tidak terjadi risiko itu. Yang kedua adalah mitigasi. Kalau sudah terjadi ya berarti kita harus lakukan pengendalian ya. Kalau tadi mulsa berarti dari awal dia mencegah dia kan? Ya kan? Kalau mulsa kan penggunaan mulsa di awal sebelum tanam buat mulsa, berarti itu preventif ya. Kalau mitigasi berarti dia sudah terjadi, kita kendalikan. Bagaimana? Misalkan terjadi hama tadi. Apa tadi? Penyemprotan ya dengan pestisida. Karena terjadi hama, supaya mengurangi hama itu, maka kita semprot pestisida. Nah, di dalam usaha tani sendiri ada juga namanya asuransi usaha tani ya, yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi dampak daripada resiko. Tapi ini hanya pada usaha tani padi ya, ada namanya asuransi usaha tani padi atau AUET ya. Ini resmi berlaku tuh dari tahun 2015 yang pemerintah bermitra dengan Jasindo ya. Nah, bagaimana asuransi yang diberikan oleh pemerintah? Jadi pemerintah memberikan subsidi kepada petani padi. Ya, sebesar berapa persen? 80% loh. Jadi setiap 1 hektar padi itu preminya yang harus dibayarkan harusnya 180.000 per hektar. Tapi pemerintah memberikan subsidi sebanyak 80%, yaitu 144.000, sehingga petani hanya membayar sisanya 20%, yaitu sebesar 36.000 per hektar. Ya. Nah, terus kalau kita petani sudah membayar premi 20% tadi, apa yang didapatkan petani kalau terjadi kegagalan? Nah, ada syaratnya juga, ada ketentuannya. Nanti kamu bisa baca sendiri ya, apa aja sih kriterianya, kenapa dia nanti akan mendapatkan bisa diklaim asuransinya gitu. Nah, kalau si petani itu mengalami kegagalan panen lebih dari 75%, maka akan mendapatkan premi asuransi apa? Perlindungan ya. Sebesar 6 juta per hektar. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Ya, ternyata kita sudah selesai materinya. Silakan teman-teman membuka kembali HP-nya untuk melakukan post test. Apakah sudah meningkat nilainya dari pretest yang tadi? Silakan. Sudah? Gimana nilainya? Meningkat? Meningkat ya. Berarti sudah paham ya semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini, ada tugas yang harus dikerjakan oleh tugas kelompok ya. Tanyakan pengendalian apa yang telah dilakukan oleh si petani tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas tugasnya? Kita sudah sampai pada akhir perkuliahan. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Semoga materi hari ini bermanfaat ya bagi kita semua ya. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana mengukur resiko, apa saja sumber resiko ya. Nah, saya akhiri perkuliahan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung dalam pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2026.
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.